Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Intan Dwi Cendani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, semester 6 konsentrasi jurnalistik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah marketing media untuk mewawancarai 3 narasumber mengenai media konvensional televisi versus media online YouTube. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada masing-masing narasumber saya mengenai sudut pandang mereka tentang apa yang akan saya wawancarai nanti. Silahkan menyaksikan dan ini video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Reski Intan Dwi Cendani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjadikan Abang itu sebagai narasumber saya. Apakah Abang bersedia? Sedia. Nah, jika Abang bersedia, langsung saja ya, saya akan bertanya kepada Abang nih. Bagaimana sih menurut Abang agar TV itu tetap bisa bertahan dan menarik untuk minat penonton di saat media online seperti saat ini, seperti YouTube itu yang lebih menarik gitu? Kalau menurut saya sendiri, TV dengan YouTube itu perbedaannya jauh gitu. Tetapi kelebihan YouTube itu tidak dimiliki oleh TV, tapi kelebihan TV juga tidak dimiliki oleh YouTube. Nah, perkembangan TV dengan YouTube itu kan beda jauh gitu. Dari zamannya saja sudah beda, tapi tidak semua kalangan yang bisa menikmati YouTube dan tidak juga semua kalangan bisa menikmati TV gitu. Nah, sejauh ini perkembangan TV dan YouTube itu ya dilihat dari perkembangan zaman sih. Nah, menurut Abang juga nih, mana yang Abang pilih untuk menonton di TV atau untuk menonton di YouTube? Nah, kalau saya sendiri tergantung situasi sih Mbak. Kalau misalnya nggak ada paket ya di TV gitu. Kalau misalnya ada paket ya di YouTube lah. Di YouTube ya? Oke, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil video wawancara dari narasumber pertama. Nah, dari video itu kita dapat menyimpulkan bahwa menurut narasumber pertama itu, TV sama YouTube itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dengan kelebihan TV yang tidak dimiliki oleh YouTube dan sebaliknya kelebihan YouTube tidak dimiliki oleh TV. Nah, sesuai perkembangannya juga, untuk memilih antara TV dan YouTube, narasumber pertama ini mengatakan dia memilih sesuai dengan situasi dan kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nih, saya Reski Intan Dwi Cendani dari UIN Suska Riau Pekanbaru. Saya jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Nah, di sini saya akan meminta pertolongan Kakak nih. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Di sini saya akan bertanya kepada Kakak nih. Bagaimana agar TV tetap bisa mampu bertahan dan menarik minat penonton di saat media online itu lebih menarik seperti YouTube? Oke, TV ya. Jadi berdasarkan pengalaman juga gitu kan. Sebenarnya TV itu menurut saya hanya harus mempertahankan konsistensinya gitu di tengah-tengah kemajuan teknologi, terus berbagai macam topik gitu kan. Begitu juga dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Menurut saya mereka hanya perlu mempertahankan bagaimana konsistensi dalam mengemas berita, mungkin dalam mengemas
kartun atau serial anak-anak gitu, karena kalau saya lihat juga tidak semua gitu ya bisa menjangkau YouTube, dan beberapa ada yang sudah mulai bosan gitu dengan konten YouTube yang hanya berupa prank atau berupa gerbek-gerbek aja gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang konten TV itu masih sangat dibutuhkan. Kembali lagi, jika tujuannya mendidik gitu kan, atau jika tujuannya memang betul-betul menghibur, menurut saya masih bisa mendapatkan eksistensi di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi kalau menurut kakak sendiri nih, kakak lebih milih mana? Untuk nonton televisi atau untuk nonton YouTube sendiri? Kalau dipilih sebenarnya dua-dua ya, tapi kan ada nih, maksudnya untuk misalkan nonton, misalkan kayak nonton apa ya namanya itu, ceramah kali ya gitu, kajian gitu ya. Nah, kajian itu kan sekarang lebih banyaknya di YouTube gitu ya, karena di TV itu kayak di band gitu beberapa gitu, maksudnya misalkan untuk beberapa kajian ustadz yang memang sudah membangun channel YouTube, nah itu bisa kita saksikan secara eksklusif YouTube. Nah, tapi kalau misalkan untuk berita, misalkan untuk serial hiburan, untuk misalkan kayak siaran eksklusif terkait puasa atau lebaran, itu saya lebih memilih TV gitu, karena menurut saya itu lebih eksklusif dan akurat sih begitu, karena kadang di YouTube atau di mana itu banyak sekali clickbait gitu. Kalau menurut isi kontennya sendiri itu lebih menarik yang mana kak? TV atau YouTube? Tentu sekarang orang banyak memilih YouTube ya, tapi kembali lagi kalau saya tetap memilih TV gitu, karena saya tidak terlalu suka dengan isi YouTube ya, begitu yang saya bilang tadi, banyak yang tidak mendidik gitu sih singkatnya. Oh, jadi begitu ya kak. Oke, baik kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah hasil dari video wawancara dengan narasumber yang kedua. Kita dapat menyimpulkan bahwa narasumber kedua ini mengatakan bahwa dengan sesuai pengalamannya, TV itu dapat mempertahankan konsistensinya di tengah kemajuan teknologi dan berbagai macam topik ataupun kejadian yang terjadi. Karena menurut narasumber itu sendiri, untuk menjangkau YouTube tuh tidak semua orang dapat menjangkaunya. Nah, jika disuruh memilih antara YouTube ataupun TV, narasumber ini mengatakan untuk memilih antara YouTube atau TV sendiri, narasumber memilih keduanya dan juga sesuai dengan yang ia butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Reski Intandi Cendani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau semester 6. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mewawancarai salah satu narasumber. Nah, kakak terpilih menjadi narasumber saya. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Oke kak. Oke, langsung ke pertanyaannya ya kak. Menurut kakak, apa sih beda isi konten dari televisi dan isi konten dari YouTube? Kalau bedanya sih, ya tergantung programnya sih kan kak. Kalau di televisi itu ya biasanya programnya sudah teratur gitu kak. Misalnya kan di jam sekian itu ada program ini, misalnya gosip jam 12 gitu kan. Kalau jam 12 malamnya ada horor, tergantung siarannya juga, siaran apa dulu gitu kan. Tapi kalau di YouTube sih kita yang cari, misalnya kita mau pengen apa nih kak kontennya, tuh kita tinggal cari aja, kan semua itu pasti ada. Karena kan banyak juga yang punya YouTube, jadi kita tinggal subscribe aja yang kita suka kayak gitu. Oke, nah menurut kakak bagaimana sih agar TV tetap bertahan dan tetap menarik di kalangan audiens? Menurut saya sih kontennya dan jadwal tayangnya tuh lebih di-upgrade gitu sih kak menurut saya, karena memang kadang kan di jam-jam pagi misalnya anak-anak tuh kan sukanya kan nonton di pagi hari karena mau pergi sekolah gitu kan kak. Jadi bagusnya sih pagi-pagi tuh tayangan itu seperti film kartun, terus apalagi ya pokoknya kayak anak-anak gitu kak.
yang cocok untuk anak-anak lah. Terus iklannya juga memang harus menyesuaikan biar mereka tuh enggak terbawa dampak negatifnya dari iklan itu, makanya harus disesuaikan gitu sih Kak. Oke, nah nih pertanyaan terakhir ya Kak. Kalau misalnya Kakak disuruh pilih nih antara untuk memilih televisi atau YouTube, nah Kakak milih apa dong? Saya lebih ke YouTube sih Kak, karena memang selain zamannya udah canggih, di YouTube semua ada gitu kan. Ya. Terus juga kita bisa lihat apa yang kita mau gitu kan. Kalau di televisi kita harus nunggu programnya. Misalnya kita suka tayangan ini, terus kita harus nunggu dulu gitu kan. Sedangkan kalau YouTube kapanpun kita mau, ya kita tinggal cari aja, tinggal search aja gitu sih Kak. Oke deh Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Mohon maaf kalau ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, itulah hasil wawancara dari narasumber ketiga kita. Nah, kita dapat menjelaskan dari hasil tersebut bahwa narasumber ketiga ini mengatakan agar TV tetap bertahan dan dapat diminati lagi oleh banyak penonton ataupun audiens, TV itu harus mengagar tayangannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya seperti tayangan anak-anak itu dijadwalkan pada pagi hari sampai dengan siang hari. Nah, untuk tayangan remaja dan dewasa sendiri itu ditayangkan pada malam hari. Nah, untuk iklannya sendiri juga harus sesuai dengan siapa yang menonton ataupun audiens yang menontonnya, supaya tidak adanya sisi negatif yang dapat terpengaruhi oleh audiens tersebut. Nah, untuk memilih antara TV ataupun YouTube, narasumber ketiga ini memilih YouTube karena selain zaman yang sudah canggih, di YouTube semuanya juga ada dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan mudah dan cepat. Nah, itulah hasil dari wawancara ketiga narasumber saya. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya juga masih baru belajar. Jika ada saran, kritik, atau apa, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.